Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Media Perantara. Nah, kita lanjutin lagi ya, ini tentang video viral antara Lesti Kejora dan Yoni Dore. Seperti apa perkembangannya? Jangan lupa untuk like-nya dulu dan berkomentar di bawah. Bisa di share-share juga ya. Oke lah, langsung saja kita let's go. Kayak mau boikot seluruh diri silakan aja mau diboikot. Iya. Harus tamat mungkin karir saya nggak apa-apa, memang itu semua. Cuma gitu ya. Yoni Dore akui pasrah jika lagunya diboikot seluruh TV. Jadi udah pasrah gitu maksudnya. Karena memang banyak beredar bahwa stasiun TV ya beberapa enggak tahu atau satu cuma Indosiar itu saja katanya akan memboikot lagu-lagu dari Yoni Dore. Itu saya nggak tahu spesifiknya ya. Oke, lanjutkan lagi. Jangan dipermasalahkan, apalagi sampai ke ranah hukum ya. Janganlah. Pertama, kenapa? Kita ini sesama seniman ya. Senasib sesama seniman. Ini mesti harus ada rasa persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan kan. Jangan dipermasalahkan. Oh, jadi ini yang pertemuan kemarin tuh berarti benar ya, bukan editan. Ada di komentar saya katanya pertemuan artis legend senior yang kemarin itu katanya tuh nggak nyambung sama urusannya Lesti Kejora dengan Yoni Dore. Nah ini buktinya Bang Haji, beneran nggak sih? Beneran nggak? Oke lah, Bang Haji akhirnya angkat bicara tentang kasus Lesti Kejora. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang digugat, terus bukti materinya. Lama nggak muncul nih. Siapa lupa saya? Bentar, Saipul Jamil. Ini lama sekali nggak muncul di dunia maya atau di stasiun TV ya. Yang mana? Materinya yang mana yang digugat, saya juga bingung gitu kan, gitu. Karena kita ini kan kalau menggugat tuh nggak bisa asal-asalan, harus dilihat dulu, ya, yang melanggar tuh yang mana. Dibilang memang lagu yang apa, judulnya tuh ranting kering ya. Tapi setahu saya sih, yang tampil di video-video yang yang beredar ini sih. Belum ada saya lihat sesuatu yang melanggar gitu ya kan. Karena saya tahu kan pasti Lesti juga punya manajemen yang bagus, manajemen yang baik gitu kan, nggak sembarangan dia mengcover sesuatu gitu ya kan. Tidak mungkin lah seorang Lesti ini ya, karena kan dia sudah di bawah naungan manajemen yang profesional gitu kan. Sembarangan gitu loh ya, memproduksi sebuah karya orang tanpa izin itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Jadi yang saya lihat ini belum kelihatan nih materi-materi yang dituduh itu modelnya kayak apa gitu ya. Sejauh ini yang saya lihat kayaknya nggak ada yang melanggar deh. Saya lihat ya, ibaratnya kalau nyanyi di panggung ya memang itu kan dia ibaratnya seperti orang-orang lain gitu, menyanyi ya seperti yang orang-orang lain itu bawakan di panggung-panggung hajatan, panggung-panggung show nyanyi. Kecuali mohon maaf di TV ya. Kalau TV memang udah diatur sama broadcastnya, sama TV-nya. Tapi kalau off air sih saya rasa jarang minta izin. Justru kalau menurut saya harus bangga lah, ya harus bangga karya itu dinyanyikan gitu. Saya aja kalau punya lagu, bisa lagu saya dinyanyiin orang, saya bangga gitu. Ya selagi memang sifatnya untuk menghibur orang, kecuali memang kita untuk mendapatkan keuntungan, itu pun juga kayaknya sih ya, mohon maaf nih. Kalau udah kita upload di YouTube, itu udah otomatis kena copyright, namanya copyright. Ya bener itu udah sih. Pasti udah kepotong untuk si pengarang lagu. Kalau memang di YouTube ya, itu memang sudah ada sistemnya sendiri. Jadi yang punya lagu itu sudah mendaftarkannya, dan nanti yang akan mengcover itu otomatis dia akan terkena klaimnya sendiri. Otomatis kalau di YouTube itu nggak perlu harus orangnya tuh laporan sama yang punya lagu, yang menciptakan lagunya ya.
Tapi memang seperti itu, sudah ada sistem otomatisnya. Tapi kalau off air itu yang nggak tahu ya. Itu yang kemarin seperti Agnes Mo itu gimana ya? Itu kan off air juga. Si pemilik lisensnya gitu seperti itu. Jadi makanya untuk kasus yang ini, untuk kasusnya ini saya belum melihat secara detail gitu. Materinya bentuknya kayak gimana sih yang dipersoalkan? Soalnya nggak muncul. Materi yang diributin itu nggak dimunculkan. Yang dimunculkan cuma Lesti lagi manggung off air. Manggung, kalau itu nggak mungkin bisa digugat gitu loh, ya kan seperti itu. Mungkin ada beberapa pengarang yang memang mau off air, mau on air, mau bikin apa harus permisi dulu. Ada yang begitu, ya ada yang begitu gitu. Cuman ibaratnya yang dipersoalkan sama Kang Yoni ini, kita kan nggak tahu teknik permainannya gitu, permainan karya dia tuh seperti apa gitu. Jadi itu juga mesti dibicarakan gitu kan, seperti itu gitu. Atau dia bikin pengumuman, barang siapa yang membawakan karya saya on air, off air, di panggung, di ini harus izin. Nah itu boleh gitu kan. Tapi kan ini mungkin ya. Kalau di off air itu bukannya ini ya, misal yang meminta izin itu adalah pihak penyelenggara. Saya nggak tahu ya, karena nanti kan di musiknya itu kan ada pemusiknya juga ada di situ dan penyanyinya juga ada di situ. Apa bukannya penyelenggara atau memang penyanyi kah? Saya nggak tahu juga. Oke, kita lanjutkan lagi. 30 tahun jadi pencipta. Gitu. Kok ini sama penyanyi yang baru nongol? Ya karena sukses saja. Kok begini amat? Kenapa nggak ditulis sih nama penciptanya? Oh gitu. Namun uniknya, sikap Lesti pun justru berbanding terbalik dengan Yoni Dores yang sudah 7 tahun mengejar pertanggungjawaban atas lagunya. Saat Yoni resmi melaporkannya ke polisi, Lesti pun justru terlihat santai dan memilih untuk menikmati waktu liburan bersama keluarga kecilnya ke Inggris. Menemani Rizky Bilar nonton laga Liverpool, Lesti pun tampak bahagia. Apalagi momen langka itu pun berujung seru, di mana Lesti pun duduk bersebelahan dengan istri Dominic Soboslai. Bahkan mereka pun saling follow di media sosial. Tentu saja hal ini pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Lesti dan juga Bilar. Niat awal nonton bola, ia pun malah dapat bonus pertemanan dengan pasangan bintang lapangan. Dan banyak nanya ya, kenapa alasannya nggak posting ya? Dia katanya udah punya konsep sendiri teman-teman. Yang tadi yang dibilang ini ya, apa katanya? Tidak kasih nama pencipta. Apakah Lesti Kejora ini pernah cover lagunya kah di YouTube, terus tidak mencantumkan nama penciptanya gitu? Saya nggak tahu. Tapi kalau di YouTube memang otomatis nanti akan terkena klaimnya sendiri kalau penciptanya dari yang punya lagu itu sudah mendaftarkan di YouTube-nya ya. Kan ada lisensi. Lupa saya namanya apa itu ya. Ada memang ya. Oke lanjut. Lesti Kejora nih, kita prihatin, dia juga bukan orang yang menapak dari atas, tapi dari bawah dia menapak. Dia penuh perjuangan. Gitulah. Coba kita baca dulu. Lesti Kejora bisa mempidanakan yang diduga memerasnya dengan dalih membawakan lagu tanpa izin. Royalti menyanyikan lagu itu nggak mahal kok. Ya, dengan juga dengan penyanyinya, begitu juga dengan penciptanya. Semuanya mesti ya udahlah musyawarahkan, ngapain film pidana gitu. Kalau dipidana juga tipis-tipis lah menurut saya itu gitu. Nah, jadi contoh seperti ini di backgroundnya yang bicara ini ada musiknya ya. Ini bisa saja saya terkena dengan lagu itu tadi. Nah daripada kena ya, mending saya next. Ini bisa kena juga, bisa enggak, bisa kena. Daripada kena, ya udah kita lanjutin. Ya, jadi kalau yang mau nyanyi cover aja, itu bentuk kreativitas yang lain. Kalau ada yang sukses ya, kalau yang lain nggak suka berarti iri. Udah gitu aja. Kalau di YouTube nggak perlu. Kalau di YouTube nggak perlu. Di YouTube nggak perlu karena YouTube udah punya sistem, udah langsung ke claim langsung. Ya, jadi kalau yang mau nyanyi cover dari Daya, tapi nggak ada sangkut pautnya kayaknya dari Lesti ini membicarakan tentang
klaim klaim hak cipta musik, tentang mengcover lagu gitu maksudnya. Oke, kita next. Yoni Dores dianggap salah pilih lawan setelah berani melaporkan Lesti Kejora, salah satu penyanyi dengan basis penggemar terbesar di Indonesia. Lesti tak hanya dicintai jutaan fans, tapi juga dikenal dekat dengan banyak penyanyi papan atas. Tak heran, langkah Yoni justru memicu serangan dari berbagai pihak yang membela Lesti. Akhirnya Yoni Dores ketar-ketir ingin berdamai dengan Lesti, tak ingin meneruskan laporannya. Yoni Dores dianggap salah pilih. Ribuan teman yang mendukungmu Dedek Lesti, ya jangan dinyanyiin lagu dangdut kok Dedi Dores? Yoni Dores ya? Salah itu. Gimana? Nggak bisa, harus dituntut balik pencemaran nama baik sih, kata ini komentar-komentar para netizen ya. Oke, lanjut. Ranting yang kering? Enggak, saya nggak mau tahu lagi tentang Yoni Dores. Saya pengen tahu. Kamu lihat nggak mbak-mbak yang pakai baju hijau, yang marah-marah tuh, yang poninya kayak poni Dora. Itu mbak baju hijau yang katanya lawyernya Yoni Dores itu siapa sih? Asisten. Mbak yang kamu maksud itu bernama Sunan Kalijaga. Adalah seorang pengacara kasus kontroversial. Kok Sunan Kalijaga? Stop. Bukan mbak-mbak yang baju hijau yang Sepertinya saya salah paham. Maksud kamu Irma Rachim ya? Irma Rachim adalah pengacara yang mendampingi Lesti Kejora dalam kasus ini. Ia bukan. Pengacaranya Yoni Dores. Yoni Dores kan ada dua pengacara, satu bapak-bapak, terus satunya lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau. Poninya kayak poni Dora. Nah itu siapa itu yang marah-marah, yang bilang kalau Lesti menang itu karena lagunya, bukan suaranya Lesti, karena lagunya, katanya gitu. Mbak-mbak itu siapa? Pengen tahu saya, cepetan. Pengacara Yoni Dores yang kamu maksud itu bernama Lady. Ia adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Yoni Dores yang mendampingi dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting yang Kering yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Lady atau kasus ini? Iya, tentang Lady. Dia kenapa? Lady itu siapa pengacara itu? Lady adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Yoni Dores. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani dalam membela kliennya. Dalam kasus ini, Lady beberapa kali menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah klaim bahwa kesuksesan Lesti Kejora dalam membawakan lagu Bagai Ranting yang Kering lebih disebabkan oleh kualitas lagu tersebut, bukan karena suara Lesti Kejora sendiri. Ya ampun, parah banget gak sih kalau menurut kamu gara-gara lagunya atau karena suaranya Lesti bisa menang? Pendapat Lady memang cukup kontroversial. Namun, jika melihat dari sudut pandang hukum, klaim tersebut bisa saja benar. Pasalnya, hak cipta sebuah lagu memang melekat pada pencipta lagu, bukan pada penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Ngerti. Namun, tentu saja. Ngerti maksudnya. Bentar, ini Siri atau AI lain ya? Apa ChatGPT? Kok akrab banget. Enak banget tanyanya. Nggak pernah kayak gini. Nah, ngerti. Soal lagunya ngerti. Tapi ini yang saya mau tanya ke kamu. Menurut kamu, emang bener yang bikin Lesti menang itu karena lagu itu, bukan karena suaranya? Dari sudut pandang hukum, klaim Lady ada benarnya. Hak cipta bukan menurut hukum. Menurut hukum, aduh. Menurut kamu Mr. Genius. Emangnya Lesti itu menang tuh karena lagu? Apakah penyanyi yang ikut lomba menang itu karena lagunya? Saya mengerti kebingunganmu. Kasus ini memang rumit dan melibatkan banyak aspek. Namun, jika kita berbicara tentang kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor utama penilaian. Lagu hanyalah media, tapi bagaimana penyanyi membawakan lagu tersebutlah yang menjadi penentu kemenangan. Nah, dari tadi kenapa lu ngomong kayak begitu? Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu bingung. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, hak cipta lagu memang menjadi faktor penting. Namun, dalam konteks kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor penentu kemenangan. Ya gitu, makanya berarti kan bener dong Dede. Nah, itu udah terjawab bahwa
dalam kompetisi bernyanyi itu menentukan kualitas suaranya, teknik vokalnya, bukan dari lagunya. Seperti yang dikatakan si pengacaranya Yoni Dores itu, teman-teman, yang awal-awal pakai baju hijau yang ngegas-ngegas, habis itu dia lembek sendiri. Ya wis, oke. Terima kasih. Ini sudah 15 menit lebih video saya yang saya tayangkan. Oke, teman-temanku, kelanjutannya seperti apa ya? Silahkan berkomentar di bawah. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.